Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Masyumi TV, kali ini berjumpa lagi bersama saya Rizda Margarina. Kali ini kita berjumpa dalam Bincang Dialog bersama Masyumi TV. Untuk kali ini kita akan membawakan tema yaitu tentang kontroversi Permendikbud. Kali ini saya bersama Bapak Sekjen kita yaitu Bapak Dr. TB Masa Jafar. Selamat sore Bapak Dr. TB Masa Jafar, apa kabar? Assalamualaikum, selamat sore, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di sini ya Pak, kita sekarang sedang permasalahan yang sangat hangat-hangat sekali ini tentang Permendikbud ini Bapak. Permendikbud kita di nomor 30 tahun 2021, yaitu di tengah masyarakat saat ini sedang berkembang nih. Nah, bagaimana menurut Bapak menanggapi tentang Permendikbud tersebut Bapak? Ya, Permendikbud ini nomor 30 tahun 2021 ini memang menuai kontroversi yang cukup hangat dan diperbincangkan di dalam ruang publik, dan respon sangat keras ya dari terutama ormas-ormas Islam, karena diduga ya ada frase di pasal 5 itu yang intinya bahwa memang undang-undang ini adalah undang-undang untuk pencegahan kekerasan seksual di kampus ya. Dari semua isi itu tidak ada masalah. Jadi ada satu pasal 5 itu memuat frase yang intinya adalah kekerasan itu dianggap kekerasan atau tidak, itu bergantung salah satu pihak apakah mengizinkan atau tidak. Ya, kalau mengizinkan ya artinya suka mas suka, maka itu dianggap bukan kekerasan seksual, artinya suka sama suka. Nah, frase ini berarti ya ditenggarai ini adalah satu pasal yang diseludupkan yang punya motif kebebasan seks ya, free sex ya. Jadi kalau orang suka sama suka ya tidak dikategorikan kekerasan seksual ya. Kalau pemerkosaan, kalau suka sama suka tidak dianggap pemerkosaan. Nah, intinya ini dianggap ini adalah legalisasi dari seks bebas. Nah, padahal kita lihat di dalam syariat Islam itu kan sangat tegas. Sangat dilanggar. Ya, jangankan mendekati ya, la takabru zina. Jadi jangankan mendekati zina itu dilarang ya, apalagi mendekati zina. Itu jelas. Tidak perlu interpretasi lagi, itu sangat jelas. Nah, yang kedua, legalisasi free sex ini yang secara tidak langsung, ini juga hanya tidak terbatas pria dan wanita, juga ada kemungkinan itu LGBT. Nah, yang penting suka sama suka dianggap bukan kekerasan seksual. Nah, jadi kalau ada keberatan salah satu pihak, itu baru dianggap sebuah kekerasan, ya, artinya dia tidak setuju, kan gitu. Nah, kalau suka sama suka, ya kan, ya berarti dianggap itu urusan private. Nah, kalau kita lihat seperti yang saya katakan, ini kan dia sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip di dalam Islam, ajaran Islam, yaitu dengan tegas. Nah, itu saya kira mengapa Permendikbud ini itu menjadi riuh ya, menuai protes yang sangat keras sekali. Dan ini terjadinya ini adalah di lingkungan perguruan tinggi ya? Ya, ya. Nah, itu bagaimana Bapak adalah dosen juga ya di perguruan tinggi. Nah, bagaimana Bapak itu memberikan arahan ataupun tanggapan dari mahasiswa-mahasiswa Bapak gitu. Artinya generasi muda pada saat ini menyikapi ini, apakah ini mendukung ataukah kebanyakan mahasiswa ini justru setuju dengan permen ini? Ya, kalau kita lihat ya, pernah saya juga melakukan riset ya, kecil-kecilan. Sebagian mereka menolak. Ya. Bahkan saya pernah ketika dulu saya jadi dekan, itu ada pengaduan bahwa ada seorang staf pengajar
yang sudah mengarah ya. Justru mahasiswi itu protes keras. Itu saya anggap bahwa nilai-nilai ya untuk mempertahankan kesucian itu masih kuat. Walaupun juga ada sudah mulai bergeser, tapi saya kira dari segi persentase saya masih yakin bahwa mahasiswa itu masih memegang pada nilai agama gitu. Ya. Nah, kemudian sebenarnya tanpa Permendikbud ini pun itu kan kampus kan ada aturan. Ya, aturan saya kira cukup keras ya. Dan bahkan kita itu pernah memecat seorang dosen ya yang atas pengaduan itu kita ambil tindakan untuk dipecat gitu. Jadi cukup keras itu. Nah, justru dengan Permendikbud ini betul satu sisi dia melarang adanya kekerasan seksual, artinya memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan ya. Saya kira kita semua setuju ya. Tapi dalam pihak ada frase ya kalau tidak merasa dipaksa itu tidak dianggap sebagai kekerasan seksual gitu. Nah, melegalisasi ya. Dan itu sangat merusak ya Pak. Sangat merusak. Iya, betul. Ya, sangat merusak ya. Kita belajar dari pengalaman ya di negara yang menganut free sex ya, itu kan punya dia akibat panjang. Ya, punya akibat panjang. Tidak hanya soal kesehatan, tapi juga soal nilai keluarga, keturunan, ya, kejelasan pasangan hidup. Di situ kalau dalam Islam tentu di situ ada konsekuensi soal hukum waris dan seterusnya. Ya, jadi hubungan resmi suami istri itu legal itu dengan tali pernikahan. Jadi tidak ada istilah suka sama suka, itu dianggap sebagai suatu hak-hak individu. Bagaimana menurut Bapak tentang permen ini ya Pak yang sudah direncanakan akan dibuat ini ya? Nah, bagaimana menurut Bapak, apakah ini bisa digugat ya untuk kelanjutannya, dan bagaimana pula gitu? Apa dampak yang nanti akan terjadi kepada generasi-generasi penerus kita ini? Ya, ini kan namanya kebijakan publik ya. Kebijakan publik itu kan mesti sebelum dibuat itu kan ada semacam riset ya atau kajian ya. Kajian naskah, apakah naskah akademik atau ada riset ya, mestinya. Jadi kebijakan publik itu dia harus ditopang oleh kaidah-kaidah ilmiah ya, itu penting ya. Artinya sebuah kebijakan publik ya itu harus accountable. Artinya sudah diperhitungkan apa dampaknya, apa reaksinya, dan kelompok mana yang disasar. Kemudian kalau menyasar pada kelompok masyarakat ya, sebagian kelompok masyarakat, kira-kira ada dampaknya enggak? Itu sudah ada kalkulasi mestinya ya, apalagi ini menyangkut ya soal yang sangat prinsipil, yang ini menjadi satu keyakinan bagi umat Islam yang sudah sangat jelas bahwa itu dilarang. Itu dilarang. Nah, jadi mustahil kalau menteri itu tidak paham atau alpa. Ya, saya kira sangat naif saya kira ya. Jadi sebuah kebijakan publik itu harus accountable. Nah, kemudian yang kedua, dan itu kalaupun sekarang itu menjadi perdebatan, itu memang ruang publik. Di dalam proses penentuan kebijakan publik, memang itu direspon dengan perdebatan-perdebatan. Jadi sebuah kebijakan dibuat oleh pemerintah, ya, itu bisa saja direvisi kalau ya dasar-dasar pembuatan itu tidak kuat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang lebih jauh lagi adalah ini ada kelompok masyarakat yang dirugikan, apalagi ya ini adalah menyangkut harkat ya, martabat kesucian bagi umat Islam, jadi nggak bisa diabaikan ya. Jadi ini adalah masalah serius. Nah, kalau ini menjadi perdebatan publik ya, dan di dalam perdebatan itu, di dalam keberatan-keberatan itu sangat kuat, tidak ada salahnya permen itu harus dicabut gitu. Dan itu biasa di dalam sebuah kebijakan publik itu. Nah, ini yang saya kira keliru kemudian memberikan satu reaksi dari Kementerian ya Pendidikan dan Kebudayaan itu sampai-sampai ada dikaitkan dengan sanksi, itu terlalu jauh. Ya, jadi kita prihatin seorang pejabat publik yang dia tidak paham tentang bagaimana sebenarnya
di dalam proses pembuatan sebuah kebijakan publik. Artinya bahwa Masyumi ini sangat ya Pak? Ya. Masyumi sangat tidak mendukung kebijakan ini. Oh, sangat concern. Kita menolak. Sekali. Ya, menolak ya. Jadi memang betul negara ini adalah bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Betul. Artinya bukan negara sekuler, dia tidak bisa, dia harus mempertimbangkan ya apa yang menjadi way of life, ya sistem nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dia tidak boleh menutup mata. Nah, apalagi dia sebagai pejabat publik kan istilahnya dia mengelola kepentingan publik ya atas nama negara ya. Saya kira dengan demikian apa yang menjadi keberatan dari publik dan itu menyangkut hak-hak yang sangat mendasar ya tidak bisa dia nutup mana. Ini negara ini bukan negara sekuler, itu yang penting ya. Saya kira menteri ini sangat keliru. Mungkin dia juga paham. Oke, baik. Terima kasih Bapak, bincang-bincang kita pada hari ini sungguh sangat luar biasa sekali, terutama untuk generasi kita, generasi penerus ini yang tentunya tidak sama sekali tidak sejalan ya Pak dengan Permendikbud ini yang sudah mau dicanangkan ini, berarti memang tidak baik sekali. Artinya kita itu akan menolak Permendikbud ini ya Pak ya. Yeah. Nah, pemirsa sekalian, hari ini saya rasa bincang-bincang yang menarik kita bersama Sekjen kita ini, ya Sekjen Partai Masyumi. Saya kira kita cukupkan Pak sampai di sini ya Pak. Baik. Oke, terima kasih Bapak. Para pemirsa sekalian, hari ini kita sudah sampai pada pokok pembahasan kita tentang Permendikbud. Nanti kita jumpa lagi di sesi dialog berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.